Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian Mereka. Ditulis oleh akun KBM yang bernama Zapena. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Di saat kami tengah sibuk dengan pikiran masing-masing, tiba-tiba Paranto datang bersama beberapa orang bertubuh besar. "Roiman!" Ia berseru lantang. Tiba-tiba ia menerjangku hingga aku terbaring di pondok ini dengan posisi dia berada di atasku. Satu tinju darinya terarah ke pipi kananku. Kali ini terarah ke pipi kiri. Ia terus memukulku hingga tak terasa sudut bibirku pecah dan mengeluarkan darah. "Paranto, stop pak, stop!" Seru Imtinan mulai menahan Paranto. "Bicara baik-baik pak, ndak baik main hakim sendiri. Bapak bisa kena pasal," ucap Imtinan membuat Paranto menyudahi aksinya. Aku yang menjadi korban hanya bisa meringis menahan perih di sudut bibir. Gegasku usap darah yang mengalir menggunakan baju yang ku kenakan. Ku tekan sedikit agar tak lagi mengeluarkan darah. "Kamu di mana sembunyikan mayat anakku?" Paranto bertanya dengan penuh emosi. Sementara aku tak mengerti apa yang ia maksud. "Maksud bapak apa?" Imtinan bertanya. "Mayat anakku tak ada di kuburnya. Pasti kamu yang sudah menyembunyikannya." Aku dan Imtinan tentu kaget dengan pertanyaan Paranto. Berarti sebelum ia, ada yang terlebih dahulu menggali makam gadis. Mayat gadis tak ada di kuburnya. Mengapa? Siapa yang mengambilnya? Dan untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya bisa menari-nari di otakku tanpa aku berani bertanya. Jika aku bertanya, harus pada siapa? Apa ada yang bisa menjawabnya? "Jawab!" seru lantang Paranto. "Di mana kamu sembunyikan jasad anakku?" Paranto menarik kerah bajuku. Aku yang tak tahu apa-apa hanya bisa terdiam tanpa menjawab. "Paranto, mohon tenang. Roiman ini sedang dalam kondisi kehilangan ingatan. Ia tak mengingat satu peristiwa pun selama seminggu awal ia tinggal di desa ini." Imtinan kembali melerai. "Alah, itu hanya akal-akalan saja agar terhindar dari hukuman." Paranto menolak ucapan Imtinan. "Pak, saya benar-benar tidak tahu perihal kematian gadis. Juga tak tahu menahu perihal hilangnya jasad gadis." Jelasku yang tak ingin terus disalahkan akan hal yang tak ku ketahui. "Kamu pasti sengaja sembunyikan anak saya karena kamu tahu suatu saat nanti saya akan datang menuntut keadilan oleh apa yang terjadi kepada anak saya." Paranto masih dengan keras kepalanya. "Pak, kami tadi menemukan sebilah golok yang kami duga adalah senjata yang digunakan untuk menghabisi nyawa anak bapak." Kali ini ucapan Imtinan membuat Paranto terdiam dengan mata melotot, terkejut dengan apa yang dengan Imtinan katakan. Mana golok itu?" Ujarnya meminta golok tersebut. "Tapi, Bapak harus berjanji setelah saya serahkan golok tersebut, Bapak tidak akan menuduh Roiman lagi tanpa bukti yang kuat," pinta Imtinan. Dia adalah teman yang baik sejauh ini. "Tapi, jika golok tersebut terbukti punya Roiman, maka saya akan langsung menyeretnya ke kantor polisi." Paranto dan Imtinan membuat kesepakatan. Imtinan mulai mengeluarkan golok tersebut yang ia lilit menggunakan handuk. "Stop pak, Bapak jangan merusak barang bukti. Jangan menyentuhnya. Pegang ia menggunakan handuk ini seperti yang saya lakukan." Imtinan menahan tangan Paranto yang akan mengambil golok tersebut menggunakan tangan telanjang. "Saya juga tahu." Paranto nampak tak suka dinasihati orang yang lebih muda darinya.
Golok siapa ini? Golok kamu kan, Roiman? Pak Ranto betul-betul ingin aku yang menjadi tersangka rupanya. Apakah ia dendam denganku? Tapi, apa salahku padanya? Bukan, Pak. Itu bukan golok saya. Ujarku sedikit kesal. Alah, ngaku saja ini golokmu. Orang ini benar-benar tak mau mendengar suara orang lain. Tipe-tipe manusia menyebalkan yang ingin menang sendiri. Nan, sepertinya dia benar-benar sensi padaku. Ingin dendam karena diberi kopi pahit siang tadi oleh istriku. Ucapku menyinggung kejadian pagi tadi. Diam kau. Kau dan istrimu itu sama saja. Pak, golok ini memang bukan punya Rohiman. Kali ini Imtinan yang buka suara. Lantas, golok siapa ini? Tanya Pak Ranto. Oh, sepertinya orang yang tak ia dengar suaranya memang hanya aku. Telinganya dikhususkan untuk tak mendengar ucapanku. Pak Mujidi. Kulihat mata Pak Ranto nampak melotot. Kembali dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu terkejut. Sepertinya dia mengenal sosok Pak Mujidi. Mana mungkin, dia orang yang baik. Saya kenal betul dengannya sebelum pergi merantau dari desa ini. Ujar Pak Ranto. Saya juga awalnya tak yakin, Pak. Tapi, coba Bapak lihat ukuran kecil yang ada di pegangan golok tersebut. Tita Imtinan. Pak Ranto mulai menelisik setiap sudut dari gagang tersebut. Ukuran inisial yang Imtinan maksud memang susah dicari di pegang golok tersebut. Dikarenakan terdapat noda lumpur yang telah mengering hampir menutupi seluruh gagang golok. Tak mungkin, ucap Pak Ranto ketika matanya sudah melihat keberadaan ukuran tersebut. AM, ini inisialnya. Ujarnya lagi seakan tak percaya. Ini inisial Mujito. Ahmad Mujito. Lanjutnya. Tapi mengapa harus dia? Mengapa harus golok miliknya? Ia terduduk lemas di pondok kecil ini. Sepertinya ia dan Mujito nampak begitu akrab. Terlihat jelas ia sangat syok dengan keberadaannya yang ketahui. Tenang dulu, Pak. Kami baru menduga bahwa golok itu adalah senjata tajam yang digunakan pada gadis. Bisa saja dugaan kami salah. Imtinan berusaha membuat Pak Ranto tenang. Bisa saja dari yang menempel di golok tersebut adalah darah hewan. Tambahnya lagi. Aku akan membawanya pada temanku yang seorang polisi. Pak Ranto tiba-tiba berdiri dari duduknya. Dan kau Rohiman, jika sampai di golok ini ada darahmu, berarti kau telah mengkambing hitamkan Mujito dengan menggunakan golok miliknya. Ia menunjuk ke arahku. Ia mulai lagi dengan semua praduganya. Padahal tadi sudah berjanji. Dasar orang tua. Pak, bukankah Bapak tadi sudah berjanji? Imtinan mencoba mengingatkan. Aku hanya mengingatkannya agar tak kabur. Dan ia mengelak dari janjinya. Tapi bukti belum terarah pada Rohiman. Imtinan memijit kepalanya yang ku yakin tak sakit sama sekali. Kita lihat saja nanti. Ia berlalu dengan ikuti antek-anteknya dari belakang. Terima kasih, Nan. Ujarku terharu dengan pembelaannya. Sudahlah, ndak apa. Kita kan kawan. Tapi, jika memang terbukti kau yang bersalah, maka aku akan berada di pihak Pak Ranto. Ucapnya sembari memamerkan deretan giginya. Untuk apa kau membela aku tadi, jika sekarang malah menuduhku? Aku tak terima. Aku kasihan melihatmu disolimi terus-menerus oleh penduduk desa ini. Ia mulai melangkah ke arah motor. Woi, mau kemana? Seruku. Pulanglah. Kamu udah dilihat apa? Ini sudah maghrib.
kopiku di rumahmu belum habis tadi. Ujarnya masih terus melangkah. Tunggu. Aku berlari kecil, mengejar langkahnya. Maksudmu disolimi penduduk desa apa? Tanyaku yang telah menyamai langkahnya. Itu Bu Indun dan Paranto yang terus menuduhmu membunuh anak mereka. Apa namanya kalau bukan disolimi? Aku mengangguk paham mendengar tuturan Imtinan. Belum lagi gosip miring yang sudah nyebar ke beberapa desa di kecamatan ini tentangmu, Man. Lanjutnya masih terus melangkah. Gosip apaan? Tanyaku tak tahu apa-apa. Kamu itu sudah jadi artis kecamatan, asal kamu tahu, Man. Lara saja mungkin sudah tahu gosip tentangmu, namun ia tak berani bilang padamu. Iya, gosip apa dulu yang kamu maksud, Nan? Tanyaku dah sabar. Udah naik dulu. Mau ku tinggal di sini. Biar para penghuni kubur di sana nyamperin kamu. Kali aja ingatanmu bisa pulih. Ujarnya ketika sudah menaiki kuda besinya. Mulai menstarter motornya. Aneh kamu, Man. Lupa ingatan kok, pilih-pilih. Ujarnya ketika motor mulai melaju. Kalau bisa memilih, aku juga ndak mau hilang ingatanan. Kamu pikir enak jadi orang lilung? Kayak aku gini? Sahutku. Gosip apa tadi yang kamu maksud, Nan? Tanyaku lagi. Kamu membawa petaka ke desa ini. Kamu nuduh aku, Nan? Aku memukul keras kepalanya. Aduh, bukan nuduh. Itu gosip yang ku dengar tentangmu. Imtinan menarik gas tiba-tiba. Hingga posisi duduk mulai tak seimbang dan badanku mulai terhuyung ke belakang. Bruk, aku pun terjatuh dengan posisi pantat mendarat lebih dahulu. Sementara sang pelaku mulai merem motornya dan tertawa terbahak-bahak hingga memegangi perutnya. Keterlaluan kamu, Man. Ucapku akan berdiri. Namun, atensiku teralih oleh benda bersih kecil teronggok di samping kananku. Sebuah handphone kamera berwarna putih dengan merek Nokia. Ku ambil handphone tersebut. Sepertinya handphone tersebut adalah milik Imtinan yang terjatuh tadi ketika tiba-tiba menarik gas. Biarlah aku menyembunyikannya. Karma memang datang tepat waktu. Kau akan sibuk mencari handphonemu, Imtinan. Woi, siapa di sana? Teriak Imtinan tiba-tiba. Kami kini berada tepat di depan pemakaman umum. Nampak kubur gadis telah kembali seperti sedia kala. Kamu ngomong sama siapa, Nan? Itu, ada perempuan lari ke arah kubur. Tunjuk Imtinan ke arah kubur. Terlihat seorang gadis berbaju putih sedang berlari memasuki kubur dengan tergesa. Ia terus berlari ke arah hutan yang berada di belakang kubur tersebut. Hingga sebelum ia memasuki area hutan, ia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah kami berdua. Jancuk, cepetan naik, Man, naik! Teriak Imtinan padaku. Gegas aku menaiki motor seperti yang diperintah oleh Imtinan. Motor yang kami tunggangi sudah berada jauh dari area pemakaman desa. Kenapa pergi, Nan? Kasihan perempuan tadi. Sepertinya ia butuh pertolongan. Ujarku. Gadis yang kami lihat tadi sepertinya memiliki luka yang cukup serius. Wajah dan perutnya terlihat banyak mengeluarkan darah. Kamu pikir gadis mana yang keluar saat maghrib seperti ini? Tanya Imtinan. Kamu udah lihat gadis tadi? Ujarku. Memangnya masih ada manusia yang bisa berlari dengan kondisi tubuh yang terus mengeluarkan darah? Tanyanya mendefinisikan kondisi gadis tersebut. Benar, tak ada manusia yang masih bisa berlari dengan kondisi separah gadis tadi. Larinya ke arah hutan pula. Jika yang manusia, harusnya yang minta tolong pada orang yang lewat di area jalan, bukan malah lari ke arah hutan, Man.
Imtinan terus berucap. Lalu, siapa gadis itu? Tanyaku. Gadis berlian, anak Pak Ranto. Ucapan Imtinan membuatku yang ia boncengi menjadi merinding. Gadis telah meninggal. Mungkinkah yang tadi kami lihat adalah hantu? Sontak saja aku melihat ke arah belakang. Tak ada siapa-siapa. Desa ini nampak sepi. Hingga suara azan terdengar samar ketika kami mulai memasuki area pemukiman warga. Motor terus melaju, membelah sunyinya desa dengan ditemani suara azan yang menggema ke seluruh penjuru desa. Tinan, seperti apa muka gadis? Tanyaku. Motor telah memasuki perkarangan rumahku. Iya seperti tadi, kamu udah lihat? Gimana tahu mukanya? Ketutup darah semua kok. Ujarku. Besok saja aku perlihatkan padamu. Sekarang turun. Sudah sampai di rumahmu. Titanya. Sekarang saja Nan. Desaku. Pakai apa yang menunjukkan wajah gadis? Sementara handphonenya ada padaku. Besok, aku udah bawa HP tadi. Ujarnya. Lalu, handphone siapa yang kutemukan tadi? Seketika saku tempatku menyimpan handphone tersebut masih ada. Benda tersebut masih ada. Berarti aku tak sedang berhalusinasi. Woi man, udah baik melamun maghrib begini. Aku balik dulu ah. Pamit Imtinan dan segera melajukan motornya meninggalkan rumahku. Terdengar suara seorang seperti sedang menyapu halaman rumah. Laras. Untuk apa dia menyapu halaman di saat maghrib seperti ini? Dan sejak kapan dia ada di sana? Perasaan sedari tadi aku tak melihat sosoknya di sana. Dek, ngapain nyapu maghrib begini? Besok pagi aja. Aku menghampirinya. Namun ia nampak tak acuh dan sama sekali tak menyahut. Ia terus saja menyapu halaman yang sudah bersih ini. Apa yang kau sapu, Dek? Halaman ini udah bersih. Tanyaku. Namun ia masih terus diam. Sudahlah. Terserah dia saja. Aku akan masuk dan segera mandi. Badanku yang terasa sangat lengket. Mas sudah pulang? Aku terkejut dengan suara Laras yang berasal dari arah kamar. Kemudian menyusul sosoknya yang sedang mengenakan mukena keluar dari dalam kamar, menghampiriku. Loh, Dek, bukannya tadi kamu nyapu di luar? Ujarku heran. Ngapain aku nyapu maghrib gini? Gegasku berlari kembali ke arah halaman rumah. Hanya terlihat sapu lidi teronggok di halaman rumah, tepat di tempat tadi Laras berdiri. Ada apa sih, Mas? Laras mengikutiku dari belakang. Mas beneran lihat kamu tadi berdiri di sini, masih pakai daster. Ujarku. Udah, cepet masuk. Kamu lihat setan kali, Mas. Ujar Laras. Nggak usah bercanda, Dek. Mas serius, tadi lihat kamu lagi nyapu di situ. Ujarku. Makanya kalau sudah masuk maghrib itu lekas pulang. Laras mengunci pintu setelah menarikku masuk rumah. Udah, cepetan mandi terus sholat. Waktu sholat maghrib udah panjang, Mas. Laras mendorong tubuhku ke arah dapur. Kuturuti perintah Laras tanpa berpikir lagi. Benar, waktu maghrib memang tak panjang. Dan aku harus menunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Kuletakkan handphone yang kutemui tadi di atas kulkas. Ada rasa penasaran untuk membuka apa isinya. Jika ini bukan handphone Imtinan, lantas handphone siapa? Apa handphone salah satu warga yang tadi melihat Pak Ranto menggali kubur anaknya? Sudahlah. Nanti saja aku periksa handphone tersebut. Kewajibanku sebagai seorang muslim yang harus kudahului. Badanku terasa lebih segar setelah mandi dan menunaikan sholat maghrib tadi. Kini, aku sedang menikmati secangkir teh hangat buatan Laras sembari menonton berita yang ditayangkan televisi. Lagi-lagi berita kriminal
Dunia benar-benar sudah tua. Selalu saja ada yang mati dengan cara yang tak adil seperti ini. Kali ini berita tersebut menayangkan. Seorang remaja ditemukan meninggal di dalam kamar kosnya yang terdapat di kota. Tunggu, kota tersebut adalah tempatku dan Laras tinggal dulu. Kota tempat tinggal mertuaku. Dek, coba sini, lihat dulu. Panggilku pada Laras. Ada apa Thomas? Aku lagi masak itu. Laras menghampiriku. Itu, coba lihat beritanya. Kota yang sama dengan tempat tinggal ibu sama bapak kan? Aku menunjuk ke arah televisi. Iya. Astagfirullah mas. Sudah ada pembunuhan rupanya di sana. Laras menatap serius ke arah layar datar tersebut. Diperkirakan waktu kematian pemuda tersebut 2 hari yang lalu. Melihat dari kondisi jasad yang sudah mengeluarkan bau tak sedap, terdengar ucapan reporter televisi. Walah mas, itu kan waktu yang sama dengan kedatangan kita ke kota mas, ujar Laras. Itu loh yang kita periksa ke praktek dokter, padahal kita lewati kos itu loh mas. Lanjutnya, kasihan ya mas, masih muda pula. Bagaimana perasaan orang tua anak itu ya mas? Sedih pasti. Laras merasa kasihan pada remaja tersebut. Oh alah mas, aku lagi goreng kerupuk. Kamu sih ngajak ngomong. Aduh. Laras segera berlari masuk ke dapur. Gosong mas, pokoknya mas harus makan yang gosong iki. Nggak mau tahu aku, harus habis. Terdengar romelan Laras dari arah dapur. Mengapa salahku? Harusnya ketika ia ingin menghampiriku, ia mematikan kompor terlebih dahulu. Sudahlah, istriku memang selalu benar. Mas, ayo makan. Suara Laras kembali terdengar dari dalam dapur. Iya. Kulangkahkan kaki menuju meja makan. Laras sangat telaten dalam mengurusku. Semua kebutuhanku ia sediakan, termasuk mengambilkan nasi di piringku. Oh iya mas, tadi anak Pak Kade datang antar uang. Laras menaruh lauk di atas piringku. Pak Kade siapa dek? Tanyaku. Oh iya, mas dah ingat. Mas masih ingat dak ceritaku yang bilang bahwa mas orang pertama yang nemuin jasad gadis di pagi hari? Tanya Laras yang hanya ku bahas anggukan kepala. Nah, malam harinya Pak Gede datang bareng istrinya ke rumah. Lanjutnya bercerita. Siapa lagi tuh Pak Gede? Jangan potong cerita aku mas. Dengerin dulu sampai akhir, baru mas boleh tanya. Protesnya ketika aku menyela ceritanya. Pak Gede itu warga desa sebelah. Di desa sebelah mayoritas warganya suku Bali. Nah, dia datang nawari kebun sawitnya untuk kita kontrak itu. Mas setuju kita kontrak kebunnya dengan bayaran 5 juta selama 2 tahun. Lanjutnya. Untuk ukuran desa, harga segitu lumayan mahal loh dek. Kebun sawitnya luas ya? Tanyaku. Ya, ndak luas amat mas. Besoknya kita ke sana. Bahkan ngajak Imdinan sebagai saksi. Lah, kok mas mau ngontrak kebun sawit itu? Mahal loh itu. Aku masih tak yakin. Wong sawitnya loh sudah dekat mateng. Buahnya sudah pada mengkal. Beberapa hari lagi siap panen mas, ujar istriku. Yang punya kebun kenapa mau ngontrakin kalau begitu? Lebih baik kan nunggu panen. Butuh uang mas, Pak Gede butuh uang untuk berobat anaknya, jelas istriku. Kita kan sempat singgah sebentar di rumah Pak Gede. Kasihan lo itu anaknya mas, kayak orang gila. Sedikit-sedikit nangis, tiba-tiba ketawa. Tiba-tiba lagi teriak. Aku takut tapi sedih juga ngelihatnya mas. Lanjut Laras. Kok bisa gitu dek? Katanya sih lantaran hubungan sama pacarnya udah direstui. Pacarnya agama Islam, sementara anak gede non Islam mas. Belum lagi pacarnya itu lagi hamil
Duh, rumit mas kisah cinta mereka. Aku hanya mengangguk bertanda paham dengan cerita Laras. Terus, Pak Kadek itu siapa? Tanyaku ketika mengingat nama yang pertama Laras ucap sebelum Pak Gede. Nanti aja cerita tentang Pak Kadeknya mas, makan dulu, lapar aku. Laras mulai menyuap sesendok nasi ke mulutnya. Di saat kami sedang menikmati makan malam, dalam suasana hening, tiba-tiba terdengar pengumuman dari pengeras suara masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka lagi. Sontak saja, acara menyuapku dan istri terhenti sejenak. Kami saling tatap, mengantar kata yang tak terucap melalui isyarat mata. Siapa lagi yang meninggal kali ini? Telah berpulang ke rahmatullah, Sindia, anak dari Bapak Kepala Desa, Bapak Sadam. Akan dikebumikan besok pagi pada jam 10. Kembali terdengar berita duka dari pengeras suara masjid. Aku tak tahu bahwa kepala desa ini memiliki anak perempuan. Karena sewaktu aku melapor pindah domisili ke desa ini, aku sama sekali tak melihat seorang anak pun di rumah beliau. Loh, kepala desa punya anak mas? Tanya Laras. Aku juga baru tahu dek, jawabku. Besok kita melayat ke sana mas, ajak Laras. Iya, ucapku sembari menghabiskan sisa nasi di piringku. Terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. Assalamualaikum, Mas Raiman. Disusul suara salam. Mas, coba lihat siapa itu. Laras membereskan piring-piring sisa makan kami. Langkahku kuayunkan menuju pintu rumah. Waalaikumsalam. Lunan, ada apa? Katanya malam ini mau ke rumah Pak Hasan. Imtinan duduk di kursi yang berada di teras rumah. Ayolah, tapi kamu ndak mau ngopi dulu. Sore tadi kan kamu ndak jadi ngopi. Ujarku menawarkan. Bolehlah kalau begitu. Imtina dengan cengirannya. Dek, buatin kopi 2 gelas. Ucapku sedikit berteriak pada Laras yang berada dalam rumah. Nan, Pak Kepala Desa itu rupanya punya anak. Ujarku mulai membuka obrolan. Lah iya, seumuran sama anak Bu Zulaiha, si Farhan itu. Satu sekolahan malah, jawab Imtinan. Tapi kok gak pernah kelihatan ya? Aku taunya kepala desa punya anak setelah dengar kabar duka yang diumumin di masjid tadi. Kuliah dia di kota. Kasihan lo anak itu. Mayatnya didapat sudah membusuk di kamar kosannya. Perkataan Imtinan membuat pikiranku melayang. Pada tayangan berita yang kulihat di televisi tadi, seorang remaja ditemukan tewas di kosannya sendiri. Ini kopinya mas. Monggo diminum mas Imtinan kopinya. Hingga suara Laras yang menyuguhkan kopi menyadarkanku dari lamunan. Jangan-jangan berita yang tadi kulihat di berita itu adalah anak Pak Kades Nan. Tanyaku memastikan. Iya, itu anak Pak Kades. Kata polisi, dia kena serangan jantung, terus meninggal di tempat tanpa mendapat pertolongan pertama. Imtinan menyeruput kopinya. Mosok semudah itu sudah kena serangan jantung? Kali ini Laras yang bertanya. Yunda tahu, keluarga Pak Kades tidak mau jasad anaknya diotopsi. Jadi ya, tidak ditahu kebenaran pasti penyebabnya meninggal. Jelas Imtinan. Terus, mayatnya sudah ada di rumah Pak Kades? Ujarku bertanya. Belum, katanya sih mungkin sampai desa ini sekitar tengah malam gitu. Kok iso ya? Nggak ada yang tahu dia sudah meninggal? Laras melirik aku dan Imtinan bergantian. Tetangga kosnya nggak ada yang peduli.
Namanya juga kota. Orang-orangnya pada cuek semua. Dia ditahu meninggal karena udah kecium bau busuk dari kamar kosnya. Kasihan anak itu. Tapi bukan pembunuhan kan? Laras bertanya. Katanya sih bukan. Lawong kamar kosannya terkunci dari dalam. Tubuhnya juga udah ada tanda-tanda kekerasan, kata polisi. Jelas Imtinan lagi. Kamu kok tahu semuanya, Nan? Perasaan kabar dukanya baru kesebat tadi. Ujarku. Aku loh dari rumah Pak Kades. Akunya. Ngapain ke sana? Ngembalin cangkul milik Pak Kades. 2 hari lalu tak pinjam. Baru tadi ingat buat balikin. Jawab Imtinan yang hanya aku balas anggukan kepala. Tiba-tiba aku teringat ketika sore tadi aku meminta Imtinan untuk menunjukkan foto gadis. Kamu bawa HP? Tanyaku. Bawa? Nopo toh? Imtinan masih dengan kegiatannya menyebut kopi. Mau lihat foto gadis? Oh, sebentar. Tak cariin dulu Facebook si gadis. Kukira kamu sudah nyimpen fotonya, Nan. Dibawain golok nanti aku sama istriku kalau nyimpen foto perempuan lain. Benar juga. Perempuan dan kecemburuannya memang tak bisa berpisah. Walau kami laki-laki juga memiliki hal tersebut. Namun, kami gengsi untuk mengakui bahwa kami cemburu. Lebih memilih diam dan diam. Berbeda dengan perempuan yang jika ia cemburu, maka ia tak bisa menahannya walau semenit. Ngomong-ngomong soal handphone, aku jadi teringat pada handphone temuanku sore tadi. Seingatku sebelum mandi, kuletakkan di atas kulkas. Biarlah, nanti saja ku periksa. Buat apa kamu melihat foto gadis, Mas? Tanya Laras padaku. Aku lupa jika di sini masih ada Laras. Lihatlah, sekarang wajahnya memasang mimik tak suka ketika aku menanyakan foto gadis. Dia cemburu. Sore tadi, aku sama Imtinan ketemu sama hantu. Kata Imtinan sih itu gadis. Jawabku. Mas Imtinan juga lihat. Pandangannya terlalui pada Imtinan. Iya, badannya penuh darah, Ras. Imtinan masih fokus pada layar datar di tangannya. Terus, untuk apa kamu mau lihat lagi foto gadis semasa hidup, Mas? Laras nampak belum puas. Itu Mas kan gak ingat sama wajah gadis. Siapa tahu kalau lihat fotonya semasa hidup, Mas bisa ingat sesuatu gitu. Yang bisa buat Mas jadiin bukti kuat kalau bukan Mas yang bunuh gadis. Jawabku. Aku sendiri tak yakin untuk apa aku ngotot ingin melihat foto gadis. Ya, kalau Mas ingat sesuatu setelah lihat foto gadis, berarti Mas sama gadis ada sesuatu dong. Ujar Laras. Dah gitu juga, Dek. Kali ini aku bingung ingin berkata apa. Istriku benar-benar luar biasa dalam membungkam mulut orang dengan kata-katanya. Apa semua perempuan seperti itu? Nah, ini Nan, coba lihat. Hantu tadi beneran mirip sama si gadis kan? Ya, walau mukanya tertutup darah. Imtinan mengalihkan pembicaraan. Ia menyodorkan handphone yang menampilkan foto seorang gadis, remaja yang kutaksir, berusia 23 tahun. Gadis cantik dalam balutan baju daerah khas Jawa, berkulit putih bersih, tersenyum manis ke arah kamera. Tiba-tiba kepalaku berdenyut, seakan ada sesuatu yang maksa masuk. Denyutnya semakin intens dan semakin terasa sakit. Aku berteriak sembari memegang kepala. Mas, kamu udah apa-apa? Laras terlihat panik. Nggak apa-apa, cuman Kilatan-kilatan memori tiba-tiba saja menghantam ingatanku. Kepalaku terasa sakit, namun tayangan memori tersebut terus berputar seperti TV rusak yang terus menayangkan kejadian-kejadian secara acak. Aku yang sedang bersama seorang gadis di tepi danau.
Aku tengah tertawa bersama seorang gadis di sebuah gubuk tengah hutan. Aku yang memboncangi seorang gadis mengeliling kota dengan ekspresi wajah begitu bahagia. Aku mengelus pundak seorang gadis yang sedang menangis terseduh di dekapanku. Dari semua kilasan acak tersebut, tak satu pun kilasan yang menampilkan wajah si gadis yang sedang bersamaku. Ah, sakit. Rintiku antara sadar dan tidak. Mas, mas, ya Allah, hidung dan telinga mas berdarah. Sosok Laras dan imtinannya sedang panik, terlihat pudar dan menggoyang di mataku. Hingga tiba-tiba telingaku menangkap suara dengung yang begitu nyaring. Sakit. Kepala dan telingaku terasa begitu sakit. Perlahan demi perlahan, kilasan memori tersebut memudar, berganti gelap yang mengambil alih kesadaranku. Ketika aku membuka mata, hari sudah pagi. Matahari telah menyinari bumi dengan sinarnya. Aku ingat, semalam aku pingsan setelah mendapat ingatanku yang masih samar. Tapi, siapa gadis itu? Apa anak Paranto? Ah, mana mungkin. Namun, tak mungkin juga gadis dalam ingatanku itu adalah Laras. Laras tak pernah memiliki rambut panjang. Sudah bangun kamu mas? Pertanyaan Laras yang pertama kali ku dengar ketika membuka mata. Berapa jam mas pingsan dek? Ku pegangi kepala yang terasa berdenyut. Aku ndak tahu mas, kamu pingsan atau tidur. Kayak ndak ada bedanya. Semalam kamu pingsan, bangunnya ya baru pagi ini. Jelas Laras. Kamu ingat sesuatu mas? Selidik Laras. Jika aku bilang ya, maka Laras akan menyimpulkan bahwa aku memiliki sesuatu dengan gadis, seperti yang ia ucapkan semalam. Namun, mengapa setelah melihat foto gadis, ingatanku kembali, walau masih samar. Ndak dek, mas belum ingat apa-apa. Jawabku berbohong. Oh, Laras kira mas ingat sesuatu. Terus, kenapa semalam setelah melihat foto gadis, mas bertingkah seakan ingat sesuatu? Mana sampai pingsan gitu? Ia masih belum puas dengan jawabanku. Mas ndak tahu dek, tiba-tiba saja kepala mas sakit, cenut-cenut gitu. Apa kita cek ke dokter lagi saja dek? Tapi hari ini kita mau pergi melayat ke rumah Pak Kades mas. Akhirnya Lara sudah tak bertanya yang aneh-aneh lagi. Oh iya, jam berapa sekarang dek? Jam 7 mas. Aku sudah siapin sarapan. Mas mandi dulu terus sarapan. Kita terus ke rumah Pak Kades. Tita Laras. Kuusahakan bangun walau kepala masih berdenyut dan sedikit sakit. Rasanya pusing sekali. Sini ku bantu mas. Laras datang hendak memapaku. Ndak usah dek, mas bisa kok. Tolakku. Dengan ku berpegangan pada tembok. Akhirnya kaki ini sampai di depan pintu kamar mandi. Mas, jasad gadis beneran ndak ada di kuburannya? Tanya Laras ketika kami tengah menyantap sarapan. Iya, kemarin Pak Ranto nyamperin mas ke kebun, nuduh mas yang sembunyiin jasad anaknya. Orang tua itu bener-bener ya mas? Cuman lantaran mas yang pertama nemu mayat anaknya. Dia udah nuduh yang enggak-enggak. Laras terus menyuap nasi ke mulutnya. Pantas saja muka mas pada lebam gini setelah pulang dari kebun, ujar Laras. Kukira ia tak menyadari lebam di wajahku. Soalnya kemarin dia sama sekali tak menyinggung wajah lebamku ini. Sudah dek, gak usah diperpanjang. Habiskan sarapannya, titahku. Selesai sarapan, aku dan istri bersiap menuju rumah duka. Sebenarnya sedikit ragu untuk mengunjungi rumah duka. Takut jika sampai sana, aku malah disambut oleh tuduhan sebagai pembunuh anaknya. Astagfirullah, mikir apa aku ini? Aku dan Laras pergi dengan menggunakan sepeda motor. Sebenarnya jarak rumah duka tak terlalu jauh kata istri. Tapi
Agar cepat sampai kami lebih memilih menggunakan sepeda motor. Rumah duka sudah terlihat sangat dekat. Hanya memerlukan waktu 8 menit. Kami telah sampai di rumah duka. Tenda sudah terpasang. Sekelompok ibu-ibu terlihat tengah asik berbincang di depan rumah. Mungkin sekitar 5 orang ibu-ibu. Samar ku dengar sahutan seorang ibu yang mengenakan gamis biru, berenda dengan atasan jilbab merah. Wajahnya dipoles bedak putih dan lipstik merah menyala. Ia berucap dengan sedikit berbisik, namun bisikannya sekampung pun ku dengar. Ini pasti kematian anak Pak Kades, ada sangkut pautnya sama si warga baru itu, ucapnya pada kawannya. Mosok sih? Katanya juga kemarin dia dituduh menyembunyiin mayat si gadis sama Pak Ranto. Apa iya ya? Sahut kawannya yang lain. Pasti dia itu. Setelah kedatangannya, rasanya desa ini seperti kena kutukan. Ada saja yang meninggal. Mana masih muda semua lagi. Sahut ibu bergamis biru tadi. Ketika melihat kehadiranku, seorang ibu yang berdiri tepat di sampingnya menyenggol lengannya, seakan mengisyaratkan untuk diam karena yang mereka bicarakan telah berada di depan matanya. Pembunuhnya datang melihat korban. Nggak punya malu apa ya? Dasar pembawa petaka, ujar seorang ibu bergamis biru itu lagi. Sepertinya dia memang tipe ibu tak berperi kemanusiaan. Mas, Laras nampak menghentikan langkahnya dan menahan pergelangan tanganku. Sudah, ayo ikut. Kita datang dengan niat baik kok, ujarku menenangkannya. Kami pun melanjutkan langkah dan melewati ibu-ibu tersebut. Ketika langkah kami kian dekat dengan mereka, ibu bergamis biru tadi kembali bercelutuk. Dasar gak punya malu, keluarga pembawa sial, ujarnya. Jangan gitu Roh, ndak baik, tegur salah satu ibu yang berada di dekatnya. Mungkin yang ia panggil Roh adalah ibu yang menyinggung kami tadi. Ayo lanjut dek, ndak usah dihiraukan, ujarku pada Laras ketika kulihat ia mengepalkan tangan dengan mimik wajah marah. Sudah, ayo masuk. Niat kita datang untuk melihat bukan untuk gibah, ucap ibu berbaju hitam. Kulihat mereka mulai melangkah bersamaan memasuki rumah, mendahului kami hingga tiba-tiba ibu yang tadi julid padaku dan Laras terjatuh karena menginjak gamisnya sendiri. Tuh lihat, bicarain keluarga mereka saja aku sudah terkena sialnya. Bagaimana jika berdekatan dengan mereka? Bisa pindah alam aku. Ia melampiaskan rasa malunya pada kami. Padahal kami berada cukup jauh dari mereka. Posisi mereka telah memasuki teras rumah duka, sementara kami masih berada di halaman rumah. Kulihat istriku berlalu mendahuluiku. Sepertinya ia tak tersinggung sama sekali oleh ucapan ibu itu. Hingga tiba-tiba ia berhenti tepat di samping ibu tersebut. Perasaanku seketika menjadi tak karuan. Apa yang akan istriku lakukan padanya? Apa akan terjadi keributan di rumah ini? Oh, jangan sampai. Ini adalah rumah duka. Kalau malu bilang aja bu. Lain kali kalau jalan pakai mata, bukan pakai mulut, biar ndak jatuh dan ketimpa malu, ujar Laras pada ibu tersebut. Ibu tersebut nampak mengepalkan tangan dengan mata melotot, terkejut dengan perkataan istriku. Namun ia tak bisa berkata apa-apa selain terus saja membersihkan gamisnya. Ketika kaki ini melangkah masuk, mataku menangkap sosok Mujito mendorong seorang bapak memasuki garasi mobil kepala desa. Aku yang mempunyai rasa penasaran yang tinggi pun segera mencuri dengar apa yang hendak mereka bahas. Gue belum kasih barang itu lagi ke dia. Sudah tak bilangin barang ini harus dikasih setiap hari Jumat. Kalau enggak, efek mantranya bisa pudar, ucap Pak Mujito berbisik. Aku yang bersembunyi di samping garasi tak berani mencari tahu siapa sosok lawan bicara Pak Mujito.
Apa mereka tidak akan curiga kalau tiap Jumat ku kasih barang ini? Ucap lawan bicara Pak Mujito. Ya kamu pura-pura saja bertemu ke rumahnya. Terus selipin ini di tempat yang tidak bakalan mereka tahu. Hari ini adalah hari Jumat. Pokoknya kamu harus kasih ini ke dia. Firasatku bilang bahwa dia mulai mengetahui sesuatu. Ujar Pak Mujito. Pembicaraan mereka makin lama, makin terdengar pelan di telingaku. Aku terus mencoba mendengar apa yang mereka ucapkan, dengan cara menempelkan badan sedekat mungkin dengan garasi. Namun nihil, aku tak mendengar apa-apa lagi. Loh Man, ngapain kamu di situ? Sosok Kim Dinan tiba-tiba keluar dari dalam garasi mobil Pak Kades. Apa lawan bicara Pak Mujito itu adalah Im Dinan? Man, woi, malah ngelamun. Ngapain kamu dempet-dempetan sama tembok gitu? Im Dinan mengejutkan aku dari lamunanku. Nan, kamu tadi bicara sama Pak. Udah ya masuk. Dah lama lagi anak Pak Kades mau dimakamkan. Im Dinan memotong bicaraanku yang akan bertanya apa dia yang berbicara dengan Pak Mujito tadi. Namun, mengapa hanya ia yang keluar? Kemana Pak Mujito? Acara pemakaman anak kepala desa berlangsung tanpa ada gangguan sama sekali. Masih teringat jelas kejadian yang kualami bersama Im Dinan kemarin di pemakaman ini. Semoga saja ia tak menampakkan diri lagi pada kami. Ketika perjalanan pulang dari pemakaman, Pak Hasan menghampiriku. Kebetulan sekali, aku juga ingin bertanya perihal istrinya. Mas Roiman, tunggu. Panggilnya menahanku. Ada apa, Pak? Tanyaku. Ada yang ingin saya bicarakan sama Mas Roiman. Oh, kebetulan Pak. Saya juga ada yang mau ditanyakan pada Bapak. Kemarin mau ke rumah Bapak, tapi ada aja halangannya. Kita bicaranya di rumah aja, Mas. Dah enak nanti kedengaran warga yang lain. Ia melihat ke sekeliling. Iya, Pak. Nanti saya singgah ke rumah Bapak. Ucapku. Jangan di rumah saya, Mas. Di rumah Mas Roiman aja ngomongnya. Tolaknya. Loh, kenapa, Pak? Heranku. Saya takut istri saya ngamuk lagi ke Mas Roiman. Jelasnya. Oh, begitu. Kalau gitu, ayo. Ujarku sembari menunjuk ke arah perkarangan rumah yang sudah terlihat dari jauh. Ketika sampai di rumah, Pak Hasan ku persilakan duduk sembari menunggu kopi buatan Laras. Sebelumnya saya minta maaf atas nama istri saya, Mas. Pak Hasan memulai obrolan dengan meminta maaf. Nggak apa-apa, saya maklum kok. Namanya juga baru ditinggal anak. Ujarku. Tapi kalau boleh tahu, istri Bapak kok bisa nuduh saya yang membunuh Dito? Maaf sebelumnya, saya bertanya gini, Pak. Lanjutku. Pak Hasan ini adalah salah satu orang kaya di desa ini. Ia memiliki beberapa petak sawah dan tempat penggilingan. Belum lagi kebun sawitnya hampir ada di setiap sudut desa. Bahkan aku membeli kebun sawitnya satu. Itu, Mas, kata istri saya, sebelum Dito anak saya meninggal, dia sempat beberapa kali sebut nama Mas Roiman. Jelas Pak Hasan. Nama saya, Pak. Iya, nama Mas Roiman. Apa sebelumnya Mas Roiman pernah bicara dengan anak saya? Tanya Pak Hasan. Seingat saya tidak pernah, Mas. Bahkan anak Bu Suleha yang tetangga dekat saja saya tidak tahu, Pak. Ucapku berterus terang. Sudah, tidak usah dipikirin, Mas. Saya juga tidak terlalu yakin pada apa yang dikatakan istri saya. Bisa saja dia hanya berhalusinasi. Sekali lagi, saya minta maaf atas nama istri saya. Pak Hasan sedikit menundukkan kepalanya, pertanda meminta maaf. Sudah, Pak, tidak usah minta maaf terus. Saya jadi tidak enak. Ujarku sungkan. Oh iya, tujuan saya kesini mau kasih ini ke Mas Roiman. Saya cukupkan dulu ceritanya sampai di sini.
Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.